Shalom adik-adik, apa kabar kita hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Dan satu lagi, tetap semangat untuk beribadah. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesehatan dan sukacita yang Tuhan berikan untuk kami. Dan kami mau mendengar firman-Mu, ajari kami Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, firman Tuhan kita pada hari ini diambil dari Lukas 22 ayat yang ke-56 sampai ayat yang ke-62. Tadi kalau kita dengar waktu membaca firman Tuhan itu adalah cerita tentang siapa? Simon Petrus. Simon Petrus itu siapa adik-adik? Simon Petrus itu adalah salah satu murid Tuhan Yesus. Simon Petrus itu adalah salah satu murid Tuhan Yesus. Nah, kenapa dia Simon Petrus? Nah, di sini adik-adik, Simon Petrus itu dia itu berbohong. Dia tidak jujur. Ya, dia berbohong. Kenapa, Dedek? Dia berbohong karena dia katanya bukan murid Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, berbohong itu baik tidak? Iya, berbohong itu tidak baik. Nah, kalau kita di rumah, kita pun harus menjadi anak-anak yang jujur. Kalau kita contohnya nih ya, kita lagi main sama adik-adik kita, lalu kita bikin nangis adik kita. Adik kita itu nangis karena apa, adik? Karena kita bikin mainannya adik kita itu rusak, ya kan? Lalu orang tua kita nanya, kenapa adiknya nangis? Lalu kita bilang aja, iya ma, tadi saya bikin rusak mainan adiknya nangis. Itu jujur tidak? Iya, itu jujur. Kita harus jujur, ya. Kita tidak boleh berbohong. Karena apa? Karena anak-anak Tuhan harus menjadi anak-anak yang jujur. Nah, kira-kira adik-adik di rumah udah pernah belum berbohong sama orang tua? Ayo, siapa kira-kira yang udah pernah berbohong sama orang tua? Tapi abang yakin kalau kita anak-anak Tuhan, apalagi masih kecil-kecil, belum pernah berbohong kayaknya. Ya, semoga ayo kita sama-sama belajar untuk menjadi anak-anak yang jujur. Kita belajar menjadi anak-anak yang jujur kepada orang tua maupun kepada Tuhan. Tapi adik-adik, setelah tadi Simon Petrus itu berbohong 3 kali, dia menyesal. Dia sedih karena dia sudah berbohong kepada Tuhan Yesus. Ya, dia merasa, kenapa saya berbohong tadi kepada Tuhan Yesus? Dia sedih, adik-adik. Dia menyesal karena sudah berbohong. Kira-kira kalau kita berbohong, orang tua sedih nggak? Iya, kalau kita berbohong, orang tua kita juga sedih. Jadi, ayo kita sama-sama belajar menjadi anak yang jujur. Karena anak-anak Tuhan harus menjadi anak-anak yang jujur. Seperti yang abang bilang tadi, ketika kita merusak mainan adik, kita harus berani, ya, mengakui kalau kita yang merusak mainan adik tadi. Ya, jangan sampai karena kita takut dimarahin orang tua, lalu kita berbohong. Tidak perlu takut kalau kita untuk jujur. Kalau orang jujur itu harus berani, ya, tidak takut. Seperti Simon Petrus itu, dia karena takut makanya dia berbohong. Simon Petrus takut makanya dia berbohong. Nah, adik-adik, di rumah pun kita harus menjadi
anak-anak yang pemberani. Kita harus menjadi anak-anak yang jujur. Tidak perlu takut untuk jujur. Seperti Simon Petrus tadi, setelah dia berbohong 3 kali adik-adik, dia sedih, dia menyesal, ya, karena dia sudah berbohong 3 kali kepada Tuhan Yesus. Kalau kita di rumah, kita harus mau menjadi anak-anak yang jujur. Supaya apa? Karena orang tua kita itu sangat senang kepada anak-anak yang jujur. Orang tua itu bangga punya anak yang jujur. Orang tua itu senang ketika kita menjadi anak-anak yang jujur. Nah, demikianlah firman Tuhan hari ini adik-adik. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Tuhan sudah mengingatkan kami untuk menjadi anak-anak yang jujur. Ajari kami Tuhan untuk menjadi anak yang jujur di rumah atau dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.